Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, sebagaimana biasa kita bacakan lebih dulu suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari sampai hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin pengantarnya sudah saya bacakan, yaitu tentang cerita atau berita mengenai Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hei anak putune Nabi Yakub bin Ishak alaihimus salatu wassalam, podo elingo sira kabeh nikmat ingsun kang wus paring nikmat ingsun marang sira kabeh utawa maring eyang-eyang ira kabeh. Wahai anak cucu Nabi Yakub bin Ishak alaihissalam, ingat-ingatlah kalian semua akan nikmat yang telah kami berikan kepada kalian atau kepada nenek moyang kalian semua. Elingo kelawan podo syukur sira kabeh ing ingsun, kelawan yen to podo bektiya sira kabeh ing ingsun, lan podo ngimanaken sira kabeh ing rasul ingsun lan kitab ingsun. Ingat mengingat itu dengan cara bersyukur ya kepadaku dan dengan cara berbakti kepadaku dan mengimani rasulku dan kitabku yang dibawanya. Lan padha nuhono sira kabeh kelawan janji ningsun kang wus janjeni ingsun ing sira kabeh ing dalem Taurat, kelawan ingsun perintahi iman kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tepatilah janjiku yang telah aku janjikan kepada kamu semua di dalam kitab Taurat, ya, di dalam kitab yang dibawa oleh Nabi Musa. Dalam kitab Taurat yang yaitu bahwa aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah ada perintah untuk kalau nanti datang Nabi Muhammad supaya kalian beriman kepadanya. Semongso-mongso sira nuhoni janjiku moko ingsun anuhoni sira kelawan ganjar manjing swarga. Nah, kapan saja kalian menepati janjiku, maka aku akan menepati janjiku juga dengan memasukkan kalian ke dalam surga. Lan maring ingsun padha wedya sira kabeh aja wedi liyaning sun, aja pisan-pisan sira kabeh tinggal nuhoni janji ningsun. Dan kepadaku kalian mestinya kalian hanya kepadakulah takut dan jangan takut kepada selain aku. Jangan kalian tinggalkan
janjiku, jangan kau menepati janjiku. Ya nistuhune ingkang den mukhotobi ing iki ayat iku ngulamane Yahudi lan ngulamane Nasrani kang maujud ing dalam zamane temurune iki ayat, yang sesungguhnya yang dijadikan audiens yang dari ayat ini adalah para ulama Yahudi dan ulama Nasrani yang terdapat pada masa turunnya ayat ini. Utawi Isra iku abd, utawi il iku Allah, mungguh carane ngibroni, mongko dadi carane ngarabe ya Abdallah. Jadi kata Israel itu, Isra itu artinya hamba atau abd, sedangkan el itu Allah menurut bahasa Ibrani. Maka kalau diarabkan menjadi Abdullah, bahasa Indonesianya hamba Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Utawi karepe Israel iku Nabi Yakub, mongko anak putune Nabi Yakub iku den namani Bani Israel. Tapi yang di sini meskipun artinya adalah Abdullah, tapi yang dimaksud secara khusus adalah bahwa Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi anak cucu Nabi Yakub itu disebut Bani Israel atau Bani Israel. Lan iyo wijine iku wong rolas ikhwatu Yusuf sallallahu alaihi salam sa anak putune kabeh wong 40 waktu kaboyong Nabi Yusuf marang Mesir. Nah, intinya atau asal usulnya anak Nabi Yakub itu adalah 12. Ya, 12 dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi 11 yang lain ya, Nabi Yusuf itu yang nomor 11, nomor 12 Benjamin, lalu yang lainnya ada 10 lagi. Jadi 12 saudara-saudara atau Yusuf bersaudara dengan anak cucunya semua ketika masuk ke Mesir, ketika diboyong ke Mesir itu jumlahnya 40 orang dengan istri anak cucu ya. Monggo maksudnya khitab marang Bani Israel kelawan soreh lan marang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan talwih lan ta'arid. Jadi maksudnya adalah bahwa ini memang betul yang diajak bicara atau audiensnya itu adalah Bani Israel dengan secara jelas itu ya, secara jelas itu Bani Israel, tetapi juga yang diajak bicara itu juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara isyarat atau secara sindiran, mungkin begitu ya. Talwih dengan ta'rid itu sebetulnya ya hampir sama ya, dengan talwih itu dengan isyarat, ta'rid itu dengan dengan bahasa yang tidak langsung, mungkin begitu, simbolik mungkin. Artine padha syukur sira kabeh kelawan den wujudaken sira kabeh minal adam nuli keparingan pira-pira nikmat den gaweaken pitung langit lan pitung bumi, nuli keparingan pira-pira nikmat pangrungu pangucap peningal pamikir lan pira-pira nikmat kang ora kena den itung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya atau artinya adalah bersyukurlah kalian semua karena sudah diwujudkan, karena kalian sudah diadakan dari tadinya tidak ada menjadi ada. Setelah itu lalu diberi berbagai macam nikmat, dijadikan 7 langit dan 7 bumi, lalu diberi nikmat pendengaran, pengucapan, lalu penglihatan, daya pikir, dan berbagai macam nikmat yang tidak bisa dihitung. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Utawi syukuri nikmat iku arep ngabekti, artine nglakoni perintah lan ngedohi cegah. Wakila mukhotob marang Yahudi zamane Nabi Muhammad.
syukur nikmat itu dengan cara berbakti. Maksudnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan menurut satu pendapat, ini yang diajak bicara hanyalah orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lan utawi nikmat kang kapurih ngeling-eling iku nikmat ingkang tetep mareng leluhure eyang-eyange kaya selamat saking fitnahe Fir'aun, lan keparingan manna lan salwa, lan selamat saking segoro. Nah, nikmat yang dianjurkan untuk disyukuri itu adalah, atau yang diingat-ingat itu adalah nikmat yang yang sudah ada pada leluhur atau nenek moyang mereka, seperti selamat dari cobaan Fir'aun dan diberi hidangan manna wassalwa, ya manna itu sejenis makanan, salwa itu sejenis burung, ya. Dan selamat dari laut, ya. Lantadlilul ghamam, juga ketika panas sekali Bani Israel itu dipayungi awan. Mongko wajib ing atase anak putu syukur maring kanikmatane leluhure. Krana mulyane anak putu iku sabab mulyane leluhure. Oleh karena itu wajib bahwa anak cucu itu bersyukur atas kenikmatan yang telah diterima oleh nenek moyangnya, karena kemuliaan anak cucu itu disebabkan oleh kemuliaan nenek moyang. Utawi syukure anak putu iku arep anuhoni perjanjen kang wis den janjekaken marang leluhure, lan iya iku iman kelawan Quran lan iman kelawan Nabi Muhammad. Jadi syukurnya anak cucu itu dengan cara menepati perjanjian yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Lan iyo iku iman, yaitu iman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Lan padha nuhonono sira kabeh kelawan janji ningsun kelawan anekani faraid lan tinggal kabair, dan juga agar kalian menepati janjiku kepada kalian dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal dosa-dosa besar, ya. Mongko anuhoni ingsun kelawan magfirah lan sawab, ya. Jadi kalau kalian menepati janji itu, maka Allah akan menepati janji dengan memberikan maaf dan ganjaran. Anuhonono sira kabeh kelawan istiqomah ala siratil mustaqim, mongko anuhoni ingsun kelawan karomah wan naimil muqim. Tepatilah atau penuhilah janji kalian dengan istiqomah, dengan tidak pergi-pergi, ya, tetap saja ada di dalam sirat mustaqim, di dalam jalan yang lurus. Maka Allah akan menepati dengan memberikan kemuliaan dan kenikmatan yang langgeng. Utawi witane wafa bil ahdi iku arep anekani kalimat tai syahadataini, mongko dadi slamet artane lan roe. Permulaan dari penepatan janji itu adalah menjalankan 2 kalimat syahadat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan karena itu lalu harta dan rohnya selamat, ya. Ini dalam tradisi perang dulu, ya. Kalau sudah mengucapkan syahadat, maka lalu harta dan rohnya dan kehidupannya itu terlindungi. Lan akhire wafa bil ahdi iku istighraq ing dalem tauhid hingga lali masiwahu. Nah, itu permulaannya syahadat, nanti akhirnya atau puncaknya adalah istighraq itu tenggelam tenggelam istilahnya, tenggelam di dalam tauhid, di dalam mengesahkan Allah sehingga lupa kepada yang selain Allah.
Mongko keparingan al-liqa'ud daim wal fauzul azimul muqim wal fauzun naimul muqim. Maka setelah itu hanya mengingat Allah dalam pengertian ya tentu orang tetap menjalankan kewajiban sehari-hari tapi selalu mengingat Allah. Itu namanya istighraq. Sehingga tidak neko-neko orang menyebutkan sekarang ya. Kalau sudah istighraq fit tauhid itu semua tindakannya menjadi baik dan tidak ada lagi keinginan untuk hanya mengejar keuntungan duniawi. Lalu setelah itu lalu mendapatkan pertemuan yang langgeng dengan Allah. Jadi kalau mengingat tauhid terus maka lalu seakan-akan berkomunikasi al-liqa'ud daim ya. Perjumpaan yang abadi dengan Allah wal fauzun naimul muqim dan mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan yang berupa kenikmatan yang terus berlangsung. Angendika ba'duhum anu honono sira kabeh ing dalam darul mahabbah kelawan bisatul khidmah marang ingsun moko paring ingsun ing dalam darun ni'mah kelawan bastul karamah bisururi ru'yah marang ingsun. Sebagian ahli mengatakan menerjemahkan atau mengungkapkan penuhilah janjimu dengan di dalam dunia cinta untuk berkhidmah atau untuk mengabdi kepadaku, maka aku akan nanti di akhirat darun nikmah ya, di akhirat nanti kami akan memberikan kemuliaan dengan kegembiraan melihatku. Melihat Allah itu merupakan kegembiraan yang paling tinggi bagi penghuni surga. Utawi iki ayat iku anu tuhaken ing utamane umat Muhammad krana abidun naim iku akeh berbeda abidul mun'im. Mongko saya kira ini longko ya, walaupun terusnya laga ya. Mongko atau bisa lego. Mongko lego kedhik wujude, mungkin longko kedhik wujude. Ayat ini menunjukkan keutamaan umat Muhammad karena umat Muhammad itu merupakan hamba dari nikmat itu banyak. Hamba dari nikmat. Berbeda dengan hamba dari sang pemberi nikmat. Maka itu sedikit. Mulanya ngendika marang Bani Israil, uzkuru ni'mati. Karena itu Allah berfirman kepada Bani Israil, ingatlah nikmatku kepadamu. Lan marang umat Muhammad, uzkuruni azkurukum. Nah ini. Jadi kalau abidun ni'am itu berarti hamba dari pemberian Allah. Jadi yang diperhatikan itu pemberiannya. Sedangkan abidul mun'im, hamba dari sang pemberi nikmat, itu yang diingat Allah. Maka kepada Bani Israil disebut uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku. Sedangkan kepada umat Muhammad disebut uzkuruni azkurkum, ingatlah kalian tentang aku, maka aku akan mengingat kalian. Mongko ono Bani Israil abidun ni'am. Jadi Bani Israil itu adalah hamba dari nikmat. Umat Muhammad abidul mun'im, sedangkan umat Muhammad itu hamba dari sang pemberi nikmat. Syatta nama bainahuma, jauh sekali perbedaan antara keduanya. Makna al-isyari, ya Bani Adam, podo eling-elingo sira ing nikmat ingsun ingkang wis paring ingsun ing sira. Nikmat zahir lan nikmat batin. Utawi nikmat zahir iku kaya wujude lan waras lan loro lan keparingan hawasul khams lan keparingan akal lan kamulyan. Wahai Bani Adam, jadi isyaratnya kalau tadi memang secara formalnya adalah Bani Israil, tapi sebetulnya mencakup semua anak Adam. Wahai Bani Adam, wahai anak Adam, ingat-ingatlah akan nikmatku kepada yang telah aku berikan kepada kalian semua, nikmat zahir dan nikmat batin.
Adapun nikmat zohir itu seperti adanya kita ini adalah nikmat zohir, terus sehat, tapi juga kadang-kadang sakit, itu nikmat zohir. Lalu diberi indra yang 5, panca indra, lalu dan diberi akal serta kemuliaan. Utawi nikmat batin iku kaya keparingan bisa matur bala antara buna nalikane ing alam arwah, lan keparingan hidayah maring ibadah lan ubudiyah. Sedangkan nikmat batin itu seperti diberi kemampuan untuk mengucapkan bala anta rabbuna. Ketika ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ketika ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu, bukan kalian? Maka menjawab, roh manusia itu menjawab, ya, Tuhan adalah Tuhan kami. Nah, itu adalah nikmat batin. Ketika di alam arwah dan juga diberi hidayah, petunjuk kepada ibadah dan kepada kehambaan manusia. Wajibe wong kang kaparingan nikmat iku arep syukur, utawi syukure nikmat iku mulazamatu taatin lan muwadzabatul aurat wal amalus sholih. Wajibnya orang yang diberi nikmat itu adalah bersyukur. Nah, sedangkan syukur nikmah itu dengan cara mulazamatu ta'ah, terus menjaga ketaatan, lan muwadzabatul aurat, dan terus menjalankan wirid. Wirid itu ibadah yang diulang-ulang, apakah itu bacaan, perbuatan, dan lainnya, dan juga amal soleh. Lan padha nuhonono sira kabeh ya bani Adam ing janji ningsun yaumal mitsaq wa alamil arwah, sun janjeni kelawan tauhidul ilah wa tauhidur rububiyah. Tepatilah oleh kalian wahai bani Adam janjiku ketika terjadi pada hari perjanjian dan alam roh, yaitu dijanji dengan tauhidul ilah, menyatukan Allah, menyebutkan bahwa Allah itu satu, serta tauhidur rububiyah, bahwa Tuhan itu hanya satu. Jadi kalau ilah itu hanya disembah satu, tauhidur rububiyah mengatakan bahwa yang memelihara kita ini cuma satu juga. Mongko anuhoni ingsun ing sira kabeh kelawan ingsun paringi hidayah marang siratal mustaqim, maka pasti aku akan menepati janjiku kepada kalian semua dengan memberi kalian semua petunjuk ke arah jalan yang lurus. Lan pomo-pomo wedya sira kabeh ing ingsun, aja pisan-pisan sira kabeh duweni maksud mahbub liyan ingsun, dan jangan sampai, dan betul-betul kalian harus takut kepadaku. Jangan sekali-kali punya tujuan atau punya mahbub yang dicintai selain aku. Moko dadi pot bagianiro saking korobah lan mahabbah saking ingsun. Jadi kalau ada tujuan lain selain Allah, ada cinta lain selain kepada Allah, maka lalu bagian kedekatan kepada Allah dan cinta kepada Allah itu akan lepas, akan hilang. Nah, ada waktu sedikit saya kira untuk menjelaskan apa itu wirid ya. Wirid itu waroda itu artinya datang. Wirid artinya adalah sesuatu yang diulang lagi pada waktu yang sama ya, itu wirid. Jadi misalnya membaca dulu ayah saya tuh memberikan wirid kepada saya setiap akhir sholat asar dan akhir sholat, atau setelah sholat asar dan setelah sholat subuh itu membaca dua ayat terakhir dari surat At-Taubah ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu dibaca 7 kali sore dan 7 kali pagi. Nah, itu dibaca setiap sore, setiap pagi dibaca. Nah, tapi saya pernah ketemu dengan orang yang mungkin terkenal di Indonesia, orang India, sudah meninggal, almarhum Asghar Ali. Ya. Pak Asghar Ali itu suatu saat saya mengawani dia
nonton Sendera Tari Ramayana, tapi lalu sakit, lalu kami kembali ke bis dan saya nungguin dia di bis dalam keadaan sakit itu, nunggu sampai selesai. Waktu itu masih sedikit kendaraan ya, jadi saya tidak ada Grab, tidak ada apa untuk membawa pulang ke hotel. Lalu dia cerita, Mas Yasin, kenapa saya bisa menerbitkan buku yang banyak? Dia mengatakan saya punya wirid katanya. Wiridnya apa? Saya tanya begitu. Wiridnya adalah setiap Kamis, setiap malam Kamis ya, hari Rabu sore sampai Kamis sore, saya itu selalu menuliskan apa yang saya pikirkan di dalam waktu mulai dari hari Sabtu sampai hari Rabu. Hari Sabtu, hari Rabu itu saya mengamati masyarakat, saya membaca buku, saya memikirkan suatu topik dan seterusnya. Nanti pasti saya tulis mulai hari Rabu malam sampai dengan Kamis malam. Ya. Itu wirid saya terlalu wiridan begitu. Maka di dalam waktu setiap 1 bulan dia menerbitkan 1 buku. Karena itu ya, karena dia selalu menulis 20 halaman, 30 halaman itu kalau 4 kali 1 minggu berarti sudah banyak, sudah 100-an halaman lalu dia terbitkan itu. Nah, wirid bisa juga begitu, wirid mungkin wirid zaman sekarang ya. Jadi membuat karya yang terus-menerus. Kalau saya tidak bisa, malam Jumat tidak bisa, kalau saya pergi atau apa, saya kodok di hari Sabtu, Minggu ketika saya sudah pulang. Jadi wirid kan juga begitu, kalau lupa lalu dikodok di waktu lain. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sampai di sini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.